Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil untuk misionaris ya, lebih baik. Kalau ngelihat gaya bicaranya, kelihatan bahwa di situ Dr. Richard Lee nggak begitu paham kegiatan misionaris. Terus kalau dia mau bilang orang yang berbeda, terus ini salah atau gimana gitu? Bible yang menggunakan kata Yesus Kristus, dianggap Tuhan. Yang ini, Bible yang menggunakan kata Isa Al-Masih, menurut Bible ini juga dianggap Tuhan. Kalau menurut Pak Edwin bahwa itu pribadi yang berbeda, apakah ada dua Tuhan? Nah, maksud saya pertanyaan gitu kan? Cuma saya nggak dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rapor Merah. Kali ini channel Rapor Merah pakai konsep yang sedikit baru ya. Jadi konsepnya adalah mereaksi sebuah kejadian ataupun sesuatu yang viral gitu ya. Nah kali ini channel Rapor Merah sendiri mau mengomentari atau mereaksi sebuah podcast yang ada di channel Dr. Richard Lee. Beliau mengundang seorang narasumber yaitu bernama Elia untuk membahas terkait konflik atau genosida yang berada di Gaza ya oleh Israel. Tapi dari sudut pandang Nasrani. Nah, di dalam podcastnya tersebut, Elia membeberkan salah satunya yang mengundang kontroversi adalah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu pribadi ataupun orang yang berbeda. Nah, itu masalahnya. Sedangkan kita semua meyakini bahwa umat Islam meyakini bahwa Yesus Kristus yang dimaksud oleh umat Kristiani ataupun umat Nasrani itu di dalam Islam yang kita sebut adalah Nabi Isa gitu ya. Karena Isa sendiri itu adalah bahasa Arab, Yesus Kristus itu sendiri adalah bahasa Yunani. Yesus adalah Isa, Kristus adalah Al-Masih kalau bahasa Arab. Kemudian Don Ditan, yaitu seorang kristologi gitu ya, seorang mualaf yang mahir ataupun mempunyai ilmu kristologi begitu, mereaksi sebuah atau podcastnya Dr. Richard Lee bersama dengan Elia tersebut. Beliau membeberkan data-data bahwa di Bible itu sendiri pun nama Yesus Kristus ataupun Isa Al-Masih itu pernah tercantum gitu di Bible. Nah, setelah podcast Don Ditan, kemudian muncullah sebuah voice note yang beredar di kalangan netizen, bahkan di TikTok pun sudah nyebar gitu ya. Kurang lebih isinya voice note tersebut berisi tentang ajakan Dr. Richard Lee untuk mengundang Elia kembali untuk hadir di podcastnya dengan iming-iming ini adalah Elia ini adalah pewarta Injil gitu. Dan ini bisa menjadi sebuah misi misionaris. Nah, di sini banyak sekali ya tanggapan dari netizen yang negatif ataupun kepada Dr. Richard Lee ya. Yang kita tahu Dr. Richard Lee itu sendiri dekat dengan ataupun sudah mengundang beberapa ustadz yang cukup terkenal, yaitu ada Felix Shaw, kemudian Ustadz Khalid Basalamah dan juga Ustadz Dennis Lim. Oke, kita saksikan dulu reaksi dari Koh Don Ditan terhadap voice note tersebut. Kalau soal voice note itu, terus terang saya nggak tahu apa-apa. Saya baru dapat voice note itu semalam. Tengah malam baru ada yang kirim pakai email gitu. Pakai email bukan WA, bukan? Bukan, lewat email. Terus waktu saya dengerin, masa iya begini gitu kan. Karena saya sudah tahu sesuatu, saya langsung mikir begini. Ini kayaknya cuman caranya Dr. Richard Lee untuk ngerayu si Elia untuk mau datang ke podcast yang kedua kali gitu. Oke, di sini beliau berasumsi ataupun berpendapat bahwa yang dilakukan Dr. Richard Lee mengirimkan voice note terhadap Elia itu adalah sebuah ajakan untuk hadir di podcastnya lagi gitu, dengan iming-iming
lu bisa jadi pewarta Injil nih, ini bisa jadi misi misionaris nih gitu. Jadi si Elia itu biar tergiur gitu, datang ke podcastnya Dr. Richard Lee itu sendiri gitu. Oke, kita play lagi. Dikonfrontir dengan Kodondi. Dikonfrontir dengan saya. Karena kan di situ ada yang disensornya tit gitu ya. Itu nama siapa? Itu kayaknya nama siapa? Makanya saya pengen tanya. Kalau yang informasi yang saya dapat Ya. itu katanya nama saya. Jadi dia bilang kalau nggak salah, atau kita dengerinnya dulu. Oh iya betul. Dengerin dulu lah. Kita putar dulu. Coba. Oke, sebelum kita dengerin voice note-nya, jadi dalam voice note tersebut, Dr. Richard Lee menyebutkan sebuah nama yang disensor gitu. Nah, Kodonditan berpendapat bahwa nama yang disensor itu adalah ya nama dirinya, nama Donditan itu sendiri gitu. Coba kita saksikan ya ininya apa, dengerin voice note-nya. Shalom Elia. Elia, podcastmu di tempatku itu keren banget loh. Secara nggak langsung kamu menjadi pewarta Injil. Dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Jadi aku seneng banget sih, kontenmu tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh, luar biasa banget. Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih, dan kita perdalam. Tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa, ya. Itu aku pengen datangin. Nah, itu tuh menurutku bagus. Itu jelas ya, ada kata-kata yang pengen datangin tit gitu disensor kan. Dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu, nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus, aku kasih saran, kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Dan kita akan lari cuma di situ aja kayak gitu punya. Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil, untuk misionaris ya, lebih baik. Kamu pertimbangkan ya, Elia. Thank you. Tuh kan, Dr. Richard Lee mengatakan ini bisa jadi misi misionaris gitu. Tapi Kodonditan berpendapat lain. Ini penonton gitu ya, penonton Kodondi baik maupun ngaji cerdas ya. Wah jangan-jangan Dr. Richard Lee visionaris juga nih, gitu ya. punya misi tertentu mengundang Kodondi dengan Elia ini. Ini menurut Kodondi bagaimana kok? Ya karena kan Kodondi kemarin ketemu. Kalau ngelihat gaya bicaranya, kelihatan bahwa di situ Dr. Richard Lee nggak begitu paham kegiatan misionaris. Sama apa ya, kan dia ada sebut-sebut pewartaan Injil ya. Kelihatannya terminologi seperti itu dipakai sama Dr. Richard Lee itu hanya untuk mancing Elia mau datang. Kelihatannya kalau menurut saya ya. Mudah-mudahan feeling saya salah, nggak tahu ya. Tetapi saya kan tahunya juga pada waktu saya datang ke studionya Dr. Richard Lee. Karena pada waktu saya datang di situ sudah ada satu orang dari pihak. Tadi saya nggak tahu, sudah duduk di meja podcastnya Dr. Richard Lee. Waktu saya ngeliat mukanya, oh ini orang yang waktu itu datang ke ceramahnya anaknya Dr. Zakir Naik, Farid Naik. Kalau nggak salah nama channelnya atau nama akunnya tuh Metatron. Ternyata namanya Edwin. Setelah kita say hi, Dr. Richard Lee keluar. Nah dia bilang langsung, Dr. Richard Lee langsung bilang bahwa dia sebenarnya rencana itu mau ngundang Elia datang lagi untuk bikin podcast bareng saya gitu. Tapi si Dr. Richard Lee bilang, tapi si Elianya nggak mau gitu, nggak bersedia lah istilahnya. Karena nggak bersedia, jadi diwakili oleh Mas Edwin itu yang sudah datang duluan. Berarti sebentar, berarti voice note itu terjadi ketika memang podcast belum terjadi ya? Iya dong. Iya. Jadi voice note itu sebenarnya sudah ada sebelum saya datang. Untuk istilahnya untuk merayu lah ya untuk. Iya. Yang saya pengen tanyakan adalah tadi perwakilan dari yang tadi Mas Edwin itu memang ditentukan oleh Dr. Richard Lee atau memang diutus sama si Elia? Nggak tahu kalau itu saya nggak tahu. Tapi ternyata setelah podcast saya baru tahu gitu, bahwa Elia itu memang satu kelompok dengan Edwin itu, terus kemudian ada beberapa nama
apologet Kristen yang kita sudah kenal juga ternyata. Kemungkinan ketika Elia tidak datang ke podcast Dr. Richard Lee ini, alasannya kenapa kok? Tahu nggak? Ya waktu itu masa nggak mikir macam-macam ya, mungkin sibuk, mungkin apa kan kita nggak tahu lah ya. Mungkin takut melihat Bible saya yang merah ini, nggak tahu juga kan. Karena kan waktu kita bikin reaction sama Mas Asep kan, saya udah nunjukin ini kan. Dan dibawa kemarin. Nah, kemudian ini saya bawa. Saya juga bawa satu lagi yang ini, yang hijau. Bawa sekoper nggak lo? Gue bawa sekoper. Koper. Orang kemarin gue butuh 2 tukang panggul kemarin. Badan gede-gede. Tato lagi. Tatoan juga dua-duanya. Tatoan. Temen yang satu temporary tato. Jangan bilang. Ada yang protes. Oke nih, kalau boleh saya rangkum. Jadi kronologinya adalah Dr. Richard itu udah ngundang Donditan gitu, Kodonditan. Terus Dr. Richard Lee kembali mengundang Elia dengan mengirimkan voice note tersebut dengan iming-iming bahwa Elia bisa jadi pewarta Injil dan misionaris. Tapi ada kemungkinan si Elia ini dia agak gimana ya, agak takut gitu menghadapi Kodonditan itu untuk bicara bareng. Makanya dia mengutus perwakilan dari kalau Kodonditan bilang itu sendiri adalah mengutus dari perwakilan dari kelompoknya untuk podcast bareng bersama Kodonditan di podcastnya Dr. Richard Lee gitu. Ya Kodonditan ya udah seperti biasa, dia kalau debat ya bawa data-data yang banyak. Bahkan dia tadi sempat bilang bahwa Bible segala macam itu sampai 2 koper gitu. Oke, kita lanjut. Kemarin saya termasuk bawa ini nih. Ini dan Bible-Bible yang lain kemarin saya bawa 1 koper. Termasuk yang yang putih itu. Yang putih bawa, yang putih yang ini bawa. Yang, itu. Yang pelangi yang saya bawa. Itu buat menegaskan apa itu? Terus kalau dia mau bilang orang yang berbeda, terus ini salah atau gimana gitu? Itu aja. Mungkin gara-gara. Nah di sini Kodonditan lagi ngebahas ya bahwa Elia tuh bilang kan Yesus Kristus sama Nabi Isa itu orang yang berbeda gitu. Nah ini Kodonditan lagi ngejelasin nih. Gara nggak mau ngeliat ini, dia nggak mau datang, nggak tahu. Tapi kan kita nggak boleh suzon. Terus voice note itu kan beredar. Kan kalau lihat dari, mungkin nanti kita akan tampilkan klarifikasinya ya. Kalau lihat dari klarifikasinya, voice note itu kan bukan dari handphonenya Dr. Richard Lee. Dr. Richard, ya. Ditujukan ke timnya. Ini kira-kira bocornya kemana nih kok? Soalnya udah kemana-mana. Dan itu kan menjadi dampak yang tidak baik. Oke, sekarang VN itu kan berarti kan sudah sampai ke Elia. Ya. Ya kan? Siapa yang bocorin, ya kemungkinannya cuma dari tim Dr. Richard, atau Elianya, atau timnya Elia. Ya cuma itu doang kan? Kita nggak punya. VN itu kan kita nggak punya. Nggak mungkin juga Dr. Richard Lee itu mensensor. Nggak mungkin. Nah, itu kan. Nggak mungkin. Ya, bisa dipikir sendiri lah kalau gitu lah. Ya, maksudnya tujuannya tuh apa gitu membocorkan voice note itu? Kan berarti kan ada satu yang dirugikan kok. Akhirnya membuat klarifikasi kan. Berarti ya, berarti kan ada sesuatu yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat bahwa Dr. Richard Lee itu begini ternyata gitu. Ya. Tapi yang jelas kita kan nggak boleh menuduh sembarangan. Ya. Siapapun yang melakukan itu berarti ada semacam keinginan untuk membuat gaduh. Bisa juga, nggak tahu juga lah ya. Tapi kan Dr. Richard Lee kan sudah bikin video klarifikasi kan. Ya. Nah, kita juga boleh tonton. Boleh. Ada, bisa ditampilkan? Banyak yang tanya dengan saya, Dok, apakah VN itu adalah suara saya? Benar, itu adalah suara saya. Jadi ceritanya, pertama kali podcast itu adalah dengan Elia. Lalu setelah dengan Elia, dengan Ustadz Dennis Lim, lalu dengan Ko Felix Xiao. Namun pada perjalanannya, saya ingin menayangkan ke Ustadz Felix Xiao dulu, Ustadz Dennis Lim, baru saya memberikan pandangan secara naskani melalui Elia. Nah, sampai di sana ada diskusi yang menarik yang baru pertama kali juga saya dengar, yaitu apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda. Itu mengejutkan saya karena selama ini saya menganggapnya itu adalah pribadi yang sama. Saya dan tim tertarik banget untuk mengangkat
cerita ini dan berdiskusi secara sehat, bukan debat. Ya, dari tim menyarankan untuk mengundang Donditan dan Elia di sini. Ya. Lalu dihubungi Donditan, kok Donditan bersedia. Dan ketika tim saya mengundang Elia tidak bersedia karena ketakutan. Di sini tim saya berusaha membujuk Elia dan akhirnya tim saya minta dengan saya nih, Dr. Richard coba dong bujukin Elia. Nah terjadilah voice note tersebut. Jadi voice note tersebut itu benar adalah suara saya, langkah saya untuk membujuk dia, dan itu salah saya karena saya terlalu menggebu-gebu dan terlalu ingin merayu dia untuk datang ke podcast saya untuk berdiskusi lagi. Sebenarnya banyak banget yang pengen diskusi dengan Elia. Kodonitan, bahkan Ustadz Felix Shaw sendiri tuh ngomong dengan saya pengen berdiskusi langsung dengan Elia, baik di podcast ataupun tidak dalam podcast. Jadi itu murni kesalahan saya, ingin mengajak Elia untuk datang ke podcast saya. Namun amat sangat saya sesalkan sekali voice note ini tersebar karena saya tidak pernah mengirim voice note ini melalui handphone saya, melalui chat pribadi saya. Saya mengirimkan voice note tersebut dari handphone tim saya. Jadi saya tidak pernah chat Elia secara pribadi. Saya sangat menyesalkan ini bisa terjadi kegaduhan karena bukan itu inti dari podcast dan konten saya. Saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya minta maaf dan sebenarnya kemarin Kodonditan dan juga perwakilan dari Elia, yaitu Mas Edwin, sudah datang ke podcast saya berdiskusi tentang apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama atau berbeda. Dan sepertinya supaya tidak menimbulkan kegaduhan, konten ini akan saya hold dan tidak ditayangkan. Karena sekali lagi saya tidak ingin kegaduhan, saya ingin memberikan edukasi ke masyarakat. Dan menurut saya ini adalah informasi penting yang bisa disampaikan ke masyarakat. Dan sebenarnya baik Kodonditan, Ustadz Felix Shaw, dan lain sebagainya, teman-teman saya yang lain, itu semangat banget untuk memberikan edukasi ini. Tapi saya tidak ingin disalahgunakan dan saya tidak ingin berkembang kemana-mana. Padahal dari video kemarin saya nganggap itu diskusi yang sangat bagus sekali. Sekali lagi, saya minta maaf jika mengecewakan kalian semuanya. Saya juga sebelum membuat video ini sudah banyak berdiskusi baik dengan Ustadz Felix Shaw, Ustadz Dery Sulaiman, dan beberapa teman Ustadz saya yang lain. Biarlah waktu yang membuktikan semuanya. Terima kasih. Berarti Mas Edwin ini utusan dari Elia dong kalau dari dengar. Tadi kan tulisannya perwakilan gitu. Perwakilan kan? berarti kan diutus dong atau gimana tuh? Ya mereka sudah satu kelompok lah, mungkin kelompok mereka yang menunjuk dia gitu untuk saya menggantikan gitu. Kita penasaran nih kok terjadi diskusi apa sih di sana tuh? Kan nggak ditayangkan tuh di hall. Ya kalau gitu yang saya bocorkan isi podcastnya aja dulu lah. Pak. Gitu lah. Ya. Kalau itu berarti gini, kan akhirnya kan terjadi podcast. Ada Dr. Richard Lee, ada Edwin, ada saya. Ya, topiknya hanya mengenai Yesus dan Isa tuh sama atau beda, udah gitu aja. Oh, ya. Berarti sesuai dengan isi voice note yang bocor voice note itu. Betul berarti ya, nggak kemana-mana. Betul. Ya, saya juga nggak tahu kenapa Dr. Richard dan timnya hanya membatasi pada topik itu, saya nggak tahu kenapa. Tapi mungkin itu karena kebingungan Dr. Richard Lee terhadap pernyataan Elia yang di awal itu. Yang di podcast sebelumnya yang Elia menyatakan bahwa Yesus dan Isa itu berbeda. Kan Dr. Richard Lee tadi bilang sendiri dia bingung karena selama ini dia taunya Yesus dan Isa itu sama gitu kan. Iya. Ya walaupun dia bukan istilahnya seperti saya, tapi kan dia juga pasti tahu lah ya. Menurut dia selama ini dia pikir Yesus dan Isa itu sama, tapi Elia berani membuat pernyataan beda gitu kan. Sampai akhirnya tetap dibahas di situ-situ aja. Ya, tapi saya menyatakan pribadinya sama, sosoknya sama. Cuman yang berbeda apa? Kisahnya. Bahkan saya sama memberikan ciri-cirinya. Dari awal ciri-cirinya misalnya ibunya, terus kemudian diutus untuk siapa, kemudian tidak meniadakan Taurat. Seperti itu kan ada kesamaan-kesamaan. Gitu kan? Kan kesamaan-kesamaan itu juga tidak boleh diindahkan gitu loh. Kalau hanya diceritakan berbeda, kematian yang berbeda, hanya karena ada pandangan teologis yang berbeda, itu fine-fine aja karena memang sudah beda agama gitu. Oke, kita rangkum dulu. Jadi ya si Elia itu kan sebenarnya sebelumnya kan di podcastnya itu dia bilang bahwa Yesus Kristus dan Nabi Isa itu sosok yang berbeda gitu. Ya itu sangat kontradiksi banget ya dengan apa yang Kodonditan bahas tadi dengan apa yang Dr. Richard Lee anggap ya. Ya jadi selama ini ya Dr. Richard Lee pun
dia taunya Yesus Kristus dan Nabi Isa itu ya orang yang sama gitu. Cuman entah itu diperspektifin di kalangan Nasrani dan Muslim itu berbeda, itu wajar karena ya orang agamanya beda gitu, tapi sosoknya ya orang yang sama gitu antara Nabi Isa dan Yesus Kristus gitu. Oke, kita lanjut. Tapi dari pihak si siapa Pak Edwin, awalnya agak ragu-ragu atau bagaimana, tapi akhirnya dia juga menyatakan, tapi menurut saya juga kurang tegas ya. Dia tetap menyatakan bahwa Isa dan Yesus itu adalah dengan istilah yang baru, jati diri yang berbeda gitu. Gimana itu? Ya kan memang sudah kebiasaan begitu kan. Selalu menggunakan istilah-istilah yang membuat orang apa ya, berpikir gitu. Tidak tegas gitu lah ya. Sampai akhir Tuh kan, si Edwin, si perwakilan si Elia ini juga dia anggapnya ya masih aja orang beda gitu antara Yesus Kristus dan Nabi Isa. Dan dia pakai istilah baru yaitu jati diri yang berbeda. Tentu saja itu akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang ataupun menimbulkan pemikiran lagi gitu di kalangan netizen. Bedanya tuh jati diri yang beda tuh maksudnya kayak gimana kan, pasti kan akan seperti itu kan. Gitu. Oke, kita lanjut. akhirnya saya jadi bertanya, kalau memang dianggap bahwa Yesus dan Isa itu berbeda, sekarang ini ada Bible. Itu tutup aja pintu. Pintu tutup. Ada Bible yang menggunakan kata Yesus Kristus, dianggap Tuhan. Yang ini Bible yang menggunakan kata Isa Al-Masih, menurut Bible ini juga dianggap Tuhan. Kalau menurut Pak Edwin bahwa itu pribadi yang berbeda, apakah ada dua Tuhan? Nah, maksud saya pertanyaan gitu kan? Cuma saya nggak dijawab. Nggak jawab. Karena yang ini akhirnya ya gitulah. Cepet gitu loh ininya. Perpindahan pertanyaan pernyataan cepet gitu. Oh, berarti di podcast itu semacam kayak debat dong. Dr. Richard Lee jadi moderatornya Seperti tuh gimana? moderator. Oh, jadi dikasih bicara Kodondi. Terus apa tuh? Ada perdebatan yang panas nggak di situ? Enggak ada yang perdebatan yang paling nggak ada. Ya paling hanya ada perdebatan-perdebatan kecil yang pertanyaan spontan atau yang pernyataan spontan juga ada. Apa yang dibawa oleh Pak Edwin itu datanya? Dia juga bawa koper. Bawa juga? Dia juga bawa koper, tapi masih gedean koper saya. Dengan voice note-nya, bocornya voice note-nya Dr. Richard Lee, akhirnya ada yang bikin caption, ternyata busuk ya, gitu ya. Ternyata hanya konten aja dan sebagainya. Oh, kalau dia yang sudah ngobrol dan sebagainya, bisa nggak memberikan supaya kita tenang semua gitu? Saya berharap gini aja lah, teman-teman menggunakan apa namanya jari-jarinya untuk berkomentar di media sosial, entah itu YouTube, TikTok, Instagram, dengan agak sedikit tanggung jawab gitulah. Belum tentu apa yang kita tuduhkan itu benar, ya kan? Belum tentu juga apa yang kita dengar salah, belum tentu juga. Kita tunggu aja, mudah-mudahan Dr. Richard Lee cepat menjemput hidayah. Insya Allah. Baik. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah berkehendak, nggak ada yang bisa menurunkan hidayah untuk Dr. Richard Lee, siapa yang bisa menghalangi? Udah gitu aja. Ya, cukup ya. Ya, soalnya ada yang ngantri nih, soalnya masih banyak ini, kurang nih, tapi ya enggak apa-apa lah, insya Allah. Yang penting sudah dapat penjelasan dari Kodondi, insya Allah. Dan mudah-mudahan tayang ya, yang di Dr. Richard Lee ya. Buat saya juga harus menghargai dia dong. Iya. Dia kan juga tadi bilang, saya tidak mau ada kegaduhan lebih jauh lagi lah. Dia mau tayangkan, itu hak dia. Silakan. Dia nggak mau tayangkan juga, itu hak dia. Saya nggak berhak nuntut. Saya udah diundang, saya udah datang, ya sudah cukup gitu. Ya. Kalau dia bilang Elia ketakutan, itu urusan dia dengan Elia lah, bukan saya. Saya nggak ada ngurusin. Berarti gitu ketakutan ya? Saya soalnya, demi Allah saya tidak tahu bahwa hari itu saya datang sebenarnya akan dipertemukan dengan Elia. Saya tidak tahu. Kodondi nggak tahu? Nggak tahu. Begitu saya masuk studionya Dr. Richard Lee, ada orang yang sudah duduk. Ternyata itu tadinya untuk Elia sebenarnya. Jadi gini, saya ingin berpesan kepada teman-teman atau pemirsa gini. Ketika kita melihat sesuatu kejadian, jangan buru-buru, wah ini merugikan Islam, memfitnah Islam. Dulu ya. Nggak usah buru-buru menghakimi gitu istilahnya. Ingat kan dulu Quran dibakar di Swedia ya terakhir ya kan?
Langsung kan semua umat Islam kan bereaksi kan. Tetapi dari kejadian itu ternyata ada hal yang juga menguatkan kita. Pemerintah Qatar, gara-gara itu, pemerintah Qatar mencetak 100.000 eksemplar Quran, dikirim ke Swedia. Yang dibakar satu, yang dikirim 100.000. Masya Allah. WTC, Ya, dulu 2001 ya? Iya. Begitu kejadian, Hmm. coba, Islam difitnah. Iya. Tapi Sekarang ternyata dengan kejadian itu, Iya. kalau nggak salah 1 bulan pertama ya, atau 1 tahun pertama saya lupa, 35.000 orang Amerika masuk Islam, gara-gara WTC. Sekarang juga bukan konflik, perang di Gaza juga. Nah, sama juga. Banyak. Ada lagi lah, semua hal yang terjadi di depan mata kita, oke, kita boleh marah sebagai muslim, tapi jangan buru-buru Menjudge lah. menjudge sesuatu lah ya. Kita tidak pernah tahu kejadian itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan muslim-muslim yang baru gitu. Oke, baik. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini adalah ya tadi seperti yang Kohdonditan bilang sebagai penutup. Jadi setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita ataupun yang sedang viral di dunia maya atau di YouTube, TikTok dan lain-lain, itu kita jangan langsung serta-merta beranggapan itu akan menjadi merugikan kita gitu sebagai umat Islam. Mungkin saja jadi kejadian itu akan menimbulkan hal-hal yang baik juga untuk kita gitu. Contoh kayak tadi kan Kohdonitan mencontohkan ketika Quran dibakar di Swedia, pemerintah Qatar mengirim 100.000 Quran bahkan ke Swedia lagi gitu. Oke, itu saja apa yang bisa kita sampaikan di konten kita kali ini yang mereaksi dalam tanda kutip Elia, dan kita bersama-sama menyaksikan apa yang Kohdonitan sampaikan dan kita juga mereaksi hal tersebut itu. Oke, baik, itu saja. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.